Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Alhamdulillah, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Wah, menarik sekali ya pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik alam, menjelaskan bentuk dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, serta mengelompokkan hak dan kewajiban. Wah, banyak ya yang akan kita peroleh setelah belajar nanti. Nah, sebelum lanjut, anak-anakku siapkan dulu bukunya dan alat tulis. Ingat, jangan sampai ada materi yang tertinggal. Oke, semua sudah siap? Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah di materi. Coba perhatikan gambar. Gambar ini merupakan potret kekayaan alam di Indonesia. Berbicara tentang kekayaan alam Indonesia, tentu anak-anakku sudah tahu bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah dan bervariasi. Wilayah Indonesia sangatlah luas, kurang lebih 17.508 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kekayaan alam inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari karakteristik alam yang ada di Indonesia. Ada banyak karakteristik alam, namun pada pertemuan kali ini ada 3 karakteristik alam yang anak-anakku harus pahami. Yang pertama, coba perhatikan gambarnya. Karakteristik alam yang pertama adalah pantai. Nah, pantai dapat kita jumpai hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita, yakni Kota Parepare. Kemudian yang kedua, karakteristik alam yang akan kita bahas, yakni dataran rendah. Nah, dataran rendah juga ini banyak kita jumpai di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, wah, ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi juga banyak dijumpai di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik pantai. Ciri-ciri pantai atau karakteristik pantai diantaranya lokasi yang berdekatan dengan laut, banyak pasir dan karang, banyak perahu dan nelayan. Pantai biasanya dijadikan tempat rekreasi atau objek wisata. Di pantai juga kita melihat cuaca atau kita merasakan cuaca yang panas. Nah, di pantai kita banyak menemukan pohon kelapa, mangrove, dan ketapang. Kemudian selanjutnya, dataran rendah. Karakteristik dataran rendah diantaranya permukaan tanah yang cenderung datar. Kemudian banyak gedung dan pabrik yang dibangun. Selanjutnya, ada kegiatan pertanian, peternakan, perumahan, dan lain-lain. Ini adalah potret atau kondisi dataran rendah. Kemudian selanjutnya, kita ke dataran tinggi. Karakteristik dari dataran tinggi diantaranya iklim yang terasa sejuk, berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Kemudian, dataran tinggi biasa digunakan sebagai objek wisata. Dataran tinggi pula kita bisa melihat tanah yang subur.
Kemudian, dataran tinggi biasa digunakan sebagai daerah perkebunan. Makanya, tumbuhan yang biasanya kita temui di sana, yakni teh, pohon pinus, dan tumbuhan-tumbuhan yang cocok dengan udara yang sejuk. Nah, anak-anakku, berdasarkan penjelasan Bapak tentang karakteristik alam, ingat bahwa setiap wilayah memiliki tumbuhan khusus berdasarkan wilayah tersebut. Jadi, tidak semua tumbuhan bisa hidup di wilayah tertentu. Memang ada tumbuhan khusus yang cocok untuk suatu wilayah. Nah, tahukah kalian apa manfaat dari tumbuhan? Nah, anak-anakku sekalian, manfaat dari tumbuhan itu sangat banyak. Di antaranya yang sering kita gunakan setiap hari adalah untuk melakukan pernafasan. Manfaat tumbuhan di antaranya membuat udara menjadi segar karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Anak-anakku sekalian, tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi yang tersendiri. Nah, mari kita identifikasi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Di sini Bapak kasih lingkaran. Bagian ini yang disebut dengan akar. Oke, jelas ya? Nah, kalian terlingkar ini, coba siapa yang tahu? Ya, betul. Bagian ini yang disebut dengan batang. Nah, sekarang yang ini. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Bagian ini yang disebut dengan daun. Nah, bagian yang ini. Betul sekali, bagian inilah yang disebut dengan bunga. Kemudian bagian yang ini, ya, ini yang disebut dengan buah. Dan yang terakhir, bagian ini yang disebut dengan biji. Karena tumbuhan sangat bermanfaat, anak-anakku harus tentu mengenal bagian-bagian dari tumbuhan itu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan 6 bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang keenam biji. Kira-kira apa ya manfaat dari bagian-bagian tumbuhan? Apa penting sih bagian-bagian tumbuhan ini buat kita? Yuk, kita lanjut penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut. 1. Akar. Kita akan mencari tahu apa fungsi dari akar. Ini dia fungsi dari akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan. Akar juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, contohnya pada pohon bakau. Kemudian, akar juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong. Nah, selanjutnya batang. Nah, setelah kita mempelajari fungsi akar tadi, kita juga akan mempelajari fungsi dari batang. Kira-kira apa ya fungsi dari batang? Coba bayangkan kalau suatu pohon tidak mempunyai batang. Pohonnya akan menjadi pendek. Ayo kita cari tahu apa fungsi dari batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Jadi dengan adanya batang, tumbuhan akan berdiri tegak sehingga kuat meskipun diterpa oleh angin. Kemudian yang kedua,
batang berfungsi mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya, pada tanaman tebu dan sagu. Wah, ternyata batang memiliki banyak fungsi. Selanjutnya, kita akan mencari tahu fungsi dari daun. Nah, anak-anakku tentu sudah kenal atau sering melihat daun yang ada pada tanaman. Kira-kira apa yang manfaatnya? Nah, fungsi daun di sini ada banyak. Di antaranya yakni untuk fotosintesis, kemudian tempat penguapan air. Daun juga berfungsi untuk mengeluarkan air berupa tetesan. Selain itu, daun adalah alat pernapasan bagi tumbuhan atau yang biasa dikenal dengan istilah respirasi tumbuhan melalui stomata. Itulah fungsi daun. Selanjutnya, bunga. Wah, selain indah, ternyata bunga memiliki fungsi yang sangat banyak. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Generatif di sini perkembangbiakan secara kawin. Selanjutnya, fungsi bunga yakni untuk menarik perhatian serangga agar melakukan penyerbukan. Kenapa serangga tertarik? Tentu karena bunga memiliki mahkota yang sangat indah. Selain itu, fungsi dari bunga yakni menghasilkan biji dan sebagai wadah penyatuan gamit jantan dan betina. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu fungsi dari buah. Buah memiliki fungsi diantaranya satu, tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua, buah juga berfungsi untuk melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Nah, yang terakhir bagian tumbuhan yang akan kita bahas adalah biji. Biji memiliki fungsi diantaranya yang pertama, bakal tumbuhan baru. Jadi melalui biji inilah banyak tumbuhan-tumbuhan baru yang akan tumbuh kembali. Kemudian biji juga merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Wah, ternyata sangat mudah ya kita mengetahui fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, bagian-bagian tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melestarikan lingkungan. Anak-anakku punya kewajiban untuk menjaga tumbuhan yang ada di sekitar lingkungannya, terutama di lingkungan rumah. Kelestarian tumbuhan merupakan kewajiban manusia terkhusus pada lingkungan rumah anak-anakku masing-masing. Jadi, jika anak-anakku sudah merawat lingkungan rumahnya, otomatis dengan mudah anak-anakku akan mudah merawat lingkungan yang ada di sekolah dan lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memperlihatkan satu tabel. Di sini ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Kelima pernyataan ini kita akan identifikasi mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan apa hak dan kewajiban. Bapak akan menjelaskan garis besarnya atau mengulang sedikit. Hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sedangkan kewajiban yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab kita terhadap sesuatu. Mudah kan membedakan antara kewajiban
dan hak. Nah, contoh, lingkungan rumah terlihat bersih. Itu hak atau kewajiban kita. Jadi kalau lingkungan rumahnya terlihat bersih, itu adalah hak kita. Menanam tanaman di halaman rumah, itu hak atau kewajiban? Jawabannya adalah kewajiban. Menyiram tumbuhan, itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kemudian, mendapatkan protein nabati dari tumbuhan ya, itu hak atau kewajiban? Itu adalah hak. Jadi kalau kita sudah menanam dan menyiram serta merawat tumbuhan, kita berhak memperoleh protein nabati. Kemudian menikmati segarnya lingkungan. Kalau kita sudah merawat lingkungan, maka kita bisa menikmati segarnya lingkungan. Berarti ini adalah hak. Nah, anak-anakku tentu sudah bisa mengelompokkan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Ingat, hak bisa kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada tugas, silahkan anak-anakku catat pada buku tematiknya. Kerjakanlah tugas di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, identifikasilah karakteristik alam di bawah ini. Nah, sudah tadi ya dipelajari gambar apa itu. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dari ada 3 bagian tumbuhan yang ingin dijelaskan fungsinya. Yang ketiga, tulislah masing-masing 3 hak dan kewajiban terhadap kelestarian tumbuhan. Wah, cukup mudah ya. Nah, anak-anakku, ayo semangat kita kerja tugas. Setelah dikerja, jangan lupa dikirim ke Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, anak-anakku, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sebagai kesimpulan, kita sudah mempelajari karakteristik alam, yakni pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, serta bagian-bagian dari tumbuhan, yakni akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, ingat, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ingat, anak-anakku, sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.